Hai pemirsa, kali ini Puskesmas Kalibawang akan membahas tentang gizi pada prakonsepsi. Siap-siap disimak ya. Apa itu prakonsepsi? Prakonsepsi adalah masa sebelum terjadinya pertemuan antara sperma dan sel ovum, atau masa sebelum pembuahan atau masa sebelum kehamilan. Wanita prakonsepsi didefinisikan sebagai wanita usia subur yang secara fisiologis siap menjadi seorang ibu yang ditandai dengan mengalami menstruasi. Wanita memiliki peran penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia karena memiliki peran dalam kehamilan dan melahirkan keturunan, sehingga pemenuhan nutrisinya harus seimbang dan berkualitas. Beberapa masalah kesehatan terkait gizi yang mungkin terjadi pada masa prakonsepsi. Yang pertama adalah anemia gizi. Anemia adalah kondisi kadar hemoglobin dalam sel darah merah kurang dari 12 gram per desiliter pada wanita usia subur dan kurang dari 11 gram per desiliter pada masa kehamilan. Anemia merupakan salah satu faktor resiko terjadinya keguguran dan kematian janin, kelahiran prematur, serta kematian ibu dan bayi. Anemia yang umum terjadi pada wanita usia subur adalah anemia defisiensi besi dan asam folat. Yang kedua adalah obesitas. Obesitas selama tahap perencanaan kehamilan mengganggu pengaturan hormon sehingga mengakibatkan anovulasi, infertilitas, dan resiko keguguran yang lebih tinggi. Obesitas juga meningkatkan resiko terjadinya sindrom ovarium polikistik atau PCOS. Sindrom kelainan polikistik merupakan kelainan endokrin yang ditandai dengan pembesaran ovarium yang banyak kista dan menstruasi yang tidak teratur. Yang ketiga adalah KEK atau kurang energi kronis. Kurang energi kronis didefinisikan sebagai keadaan ketika wanita mengalami kekurangan gizi, yaitu kalori dan protein, yang berlangsung lama atau menahun, yang ditandai dengan lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm dan atau IMT atau indeks massa tubuh kurang dari 18,5 kg per meter persegi. Kualitas dan kuantitas diet yang rendah dikaitkan dengan rendahnya konsumsi sayuran hijau, buah, susu, ikan, dan daging. Hal ini mengakibatkan wanita usia subur dan ibu hamil mengalami kekurangan zat besi, yodium, seng, vitamin A, vitamin B kompleks, energi, dan protein. Penelitian menunjukkan kualitas diet yang buruk pada masa sebelum kehamilan akan mempengaruhi status gizi ibu hamil dan akan berdampak pada berat badan lahir rendah atau BBLR. Apa saja nutrisi yang perlu dipenuhi pada masa prakonsepsi? Yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Anjuran konsumsi karbohidrat dalam sehari adalah 55-70% total kebutuhan energi satu hari. Berikut contoh sumber karbohidrat. Dalam 100 gram nasi mengandung energi 175 kilokalori, protein 4 gram, dan karbohidrat 40 gram. Sumber karbohidrat yang lain menyesuaikan ya. Yang kedua adalah protein. Protein berperan sebagai zat pembangun, zat pengatur, serta perbaikan jaringan dan sel-sel yang rusak. Kebutuhan protein pada masa prakonsepsi sebesar 10-15% kebutuhan energi satu hari. Berikut merupakan beberapa contoh makanan sebagai sumber protein hewani dan sebagai sumber protein nabati. Selanjutnya adalah lemak. Lemak merupakan sumber energi terbesar setelah karbohidrat dan protein. Kebutuhan lemak dalam satu hari pada masa prakonsepsi adalah 20-30% energi harian. Asupan lemak akan mempengaruhi jumlah sel lemak dalam tubuh. Sel lemak mempengaruhi ketersediaan hormon dalam tubuh wanita maupun pria. Yang selanjutnya akan berpengaruh pada siklus menstruasi pada wanita dan kualitas sperma pada pria. Berikut adalah contoh sumber lemak di sekitar kita. Selanjutnya adalah serat. Untuk mencegah terjadinya gangguan pencernaan, pria pada masa prakonsepsi minimal harus mengkonsumsi serat 37 gram, sedangkan wanita pada masa prakonsepsi minimal harus mengkonsumsi serat 30 gram setiap hari. Sumber serat adalah sayuran, buah, dan kacang-kacangan. Yang tidak kalah penting adalah cairan. Kebutuhan cairan satu hari berkisar 1,5 sampai 2 liter yang dapat bersumber dari air minum dan air dalam makanan. Air putih lebih dianjurkan daripada teh, kopi, minuman bersoda maupun minuman kemasan atau sirup. Selanjutnya adalah vitamin A. Vitamin A berperan penting dalam kekebalan tubuh, fungsi penglihatan, dan sebagai sumber antioksidan. Sumber vitamin A diantaranya daging, kuning telur, susu, mentega, wortel, tomat, dan lain-lain.
Selanjutnya adalah vitamin D yang berperan terhadap kesehatan tulang dan fungsi otot. Makanan mengandung provitamin D yang akan diubah menjadi vitamin D oleh sinar matahari. Sumber vitamin D diantaranya hati, telur, dan ikan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah vitamin E yang berperan sebagai antioksidan dan berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Sumber vitamin E dalam makanan banyak terkandung dalam minyak nabati seperti minyak jagung dan minyak zaitun serta kacang-kacangan dan alpukat. Penelitian menunjukkan pemberian 600 mg vitamin E dapat memperbaiki fungsi sperma. Kemudian selanjutnya adalah vitamin C yang berperan dalam penyerapan asam folat dan zat besi sebagai antioksidan dan berperan dalam sistem kekebalan tubuh. Sumber utama vitamin C adalah buah dan sayuran segar. Dan kita sampai pada asam folat. Asam folat merupakan bagian dari vitamin B kompleks yang berperan untuk memproduksi sel darah merah bersama vitamin B12, menjaga sistem kekebalan tubuh dan berperan penting dalam sistem otak serta saraf. Asupan folat harus dijaga kecukupannya sejak masa prakonsepsi hingga masa kehamilan untuk menghindari kelainan perkembangan janin di awal kehamilan. Angka kecukupan folat pada pria dan wanita pada masa prakonsepsi adalah 400 mikrogram. Dan selanjutnya yang sangat penting adalah zat besi. Zat besi berfungsi dalam pembentukan hemoglobin pada sel darah merah. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan anemia dan gangguan pematangan sel telur atau ovulasi pada perempuan. Kebutuhan zat besi akan meningkat pada masa kehamilan. Untuk mencegah kekurangan zat besi pada kehamilan, simpanan zat besi harus ditingkatkan pada wanita prakonsepsi dengan mengkonsumsi tablet tambah darah 1 kali per minggu hingga masa kehamilan yang diminum dengan air putih dan tidak diminum menggunakan kopi, teh, atau susu. Selanjutnya adalah selenium yang mempunyai peran penting dalam fungsi kekebalan tubuh dan antioksidan. Suplementasi selenium dan vitamin E diketahui dapat meningkatkan kualitas sperma. Selenium banyak terdapat dalam daging ikan, telur, kerang, biji-bijian, dan padi-padian. Dan selanjutnya adalah zinc atau seng, berperan penting untuk fungsi kekebalan tubuh, antioksidan, serta fungsi reproduksi. Kekurangan seng pada pria menyebabkan rendahnya kualitas sperma. Zinc atau seng banyak terdapat pada bahan makanan seperti ikan, kerang, daging, serta kacang-kacangan. Selanjutnya adalah mitos dan fakta tentang gizi pada prakonsepsi. Benarkah makan tauge bisa mempengaruhi kesuburan? Fakta. Tauge memiliki kandungan vitamin E yang merupakan antioksidan untuk melindungi sel-sel dari radikal bebas termasuk sel telur dan sel sperma. Tauge kacang hijau membuat zat gizi yang terkandung dalam kacang hijau menjadi lebih mudah dicerna. Benarkah minum jamu dapat meningkatkan kesuburan? Mitos. Zat gizi yang dapat meningkatkan kesuburan adalah mengkonsumsi gizi seimbang yang kaya protein, asam folat, zinc, lemak, vitamin E, vitamin C, dan zat besi. Benarkah makan kurma dapat meningkatkan kesuburan? Fakta. Kandungan alkaloid dan flavonoid dalam kurma berperan memperbaiki jumlah dan kualitas DNA sperma. Dan yang paling umum adalah mentimun menyebabkan keputihan? Mitos. Keputihan terjadi karena infeksi jamur dan bakteri akibat personal hygiene yang kurang terjaga, sehingga mengakibatkan lendir yang berlebihan pada vagina. Nah, demikian tadi sekelumit informasi tentang gizi prakonsepsi. Semoga bermanfaat dan mari kita wujudkan generasi masa depan yang tinggi dan berprestasi.